Perkenalkan, nama saya Daryl Steven Susilo dari kelas 10 TBG 1, dan saya akan membahas tentang bab 2 yaitu interaksi komputer. Jadi pendahuluan yang pertama adalah komputer merupakan perangkat elektronik yang unik. Jadi untuk dapat bekerja, komputer membutuhkan berbagai perangkat pendukung. Perangkat pendukung dibagi menjadi 3, yaitu software, hardware, dan juga brainware atau perangkat pengguna. Anda dapat mengenali perangkat keras dengan memegangnya. Anda dapat mengenali perangkat lunak dengan menjalankan software atau aplikasi di dalam monitor. Dan usery adalah orang yang mengoperasikan komputer tersebut. Masing-masing akan saling mendukung dan bekerja sama untuk berinteraksi dan mendapatkan hasil pemrograman yang sesuai keinginan kita. Tidak hanya itu, komputer juga bisa berbagi data dengan komputer lainnya, 2 atau lebih perangkat. Yang pertama, hardware. Ya, komponen dalam komputer, hardware, itu dapat dilihat kasat mata dan juga bisa disentuh secara fisik. Yang pertama, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah perangkat masukan, dipakai untuk masukkan atau input data dari user ke laptop atau komputer, seperti mouse, keyboard, joystick, touchpad, mic, dan lain sebagainya. Yang kedua, perangkat proses untuk memproses input yang sudah diterima oleh komputer, merupakan prosesor. Yang ketiga, perangkat keluaran, yaitu memperlihatkan hasil yang sudah diolah oleh komputer lalu diberikan kembali kepada user. Contohnya adalah monitor, speaker, printer, proyektor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu software, merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah software, dan software tidak dapat dipegang. Pertama, dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang menjadi jalur penghubung antara user dan juga hardware. Contohnya Windows, Linux, atau Mac OS. Yang kedua, software aplikasi, yaitu perangkat lunak memiliki kegunaan untuk diaplikasikan supaya dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing user. Contohnya Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, dan lain aplikasi edit lainnya. Yang ketiga yaitu brainware atau usery, yaitu manusia yang memakai atau menggunakan komputer itu sendiri. Contohnya adalah programmer, operator, teknisi, trainer, desainer grafis, sistem analisis, database administrator, teknisi jaringan, project manager, konsultan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, hubungan antara hardware, software, dan brainware. Hardware tanpa software hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Software tercipta untuk menulis fungsionalitas sehingga punya fungsi untuk digunakan. Sedangkan hardware dan software tanpa brainware hanyalah mesin yang tidak memiliki fungsi seperti robot yang diam saja. Brainware adalah elemen penting untuk mengoperasikan komputer supaya memiliki fungsionalitas dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk penggunanya. Sekian dari saya, terima kasih.